Shalom, selamat berjumpa kembali di acara kesayangan kita Mimbar Agama Advent yang ditayangkan setiap hari Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Medan 94,3 FM. Amin. Bersama dengan kita malam hari ini akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Panggabean. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat luar biasa pendeta. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya apa kira-kira pembahasan kita malam hari ini, Pak? Tentang pengharapan dari Tuhan. Pengharapan dari Tuhan. Baiklah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau sampaikan bila mana ada yang ingin didoakan, ada yang perlu meminta untuk sesuatu yang khusus didoakan, bisa menghubungi nomor 0812 6086 6647. Kami akan melayani dengan doa, dan juga bila mana ingin didoakan ataupun dilawat bisa menghubungi nomor tersebut. Baik, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan lagu pujian dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada saat ini, oleh karena Engkau telah menyertai kami. Kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu yang akan dikumandangkan oleh hamba-Mu Bapak Panggabean. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi beliau dengan roh yang penuh dengan hikmat, sehingga semua pendengar di RRI Pro 1 Medan ini akan mendapatkan berkat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Panggabean. Terima kasih pendeta. Senang sekali kami kembali menjumpai pendengar setia kami, khususnya yang setia mengikuti acara ini. Pada malam hari ini kita akan kembali menyampaikan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam melakukan aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada malam hari ini kita akan membawa pikiran kita kepada satu pemikiran tentang bagaimana kita bisa menyampaikan, menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dunia saat ini menawarkan solusi-solusi dari segala permasalahan yang kelihatannya bukanlah merupakan jawaban dari yang sebenarnya. Tetapi pada malam hari ini kita akan belajar bila mana kita berharap menyampaikan pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan dan Tuhan akan memberikan jawaban atas segala permasalahan kita. Demikian pendeta. Iya. Untuk itu pendengar setia kami, kita akan belajar dari beberapa ayat kitab pada malam hari ini. Bagi pendengar setia kami yang boleh juga bersama dengan kami membuka Alkitab kita dalam Ibrani, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat ke-19. Mari pendeta. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Iya. Pengharapan itu adalah sauh. Sauh di sini adalah berbicara tentang simbol dari pengharapan. Sauh itu biasanya ditemukan adalah di kapal, ya, di kapal laut. Dan sauh ini adalah simbol daripada jangkar. Jangkar ini tidak ada satu kapal yang tidak memiliki jangkar, apalagi di laut lepas. Semua laut yang dimiliki di dunia ini selalu memiliki satu kapal yang ada memiliki jangkar. Jangkar ini berfungsi untuk menahan kapal atau perahu ini ketika dia bersandar, ketika dia ingin tidak beranjak dari satu tempat, agar dia tidak terombang-ambing. Tetapi jangkar ini haruslah dia diulurkan dari kapal ini ke dasar laut itu, dan harus dia menyentuh akan dasar, apakah dia itu pasir atau batu, sehingga kapal ini tidak akan terbawa oleh angin bahkan ombak yang membawa dia ke satu tempat yang tidak mereka inginkan. Nah, saudaraku pendengar setia kami dimanapun Anda berada, apa yang membuat kita masih bersemangat di dalam menjalani hidup? Tentu adalah karena kita punya pengharapan.
Nah, diceritakan ada satu kali seorang ahli yang membuat satu eksperimen terhadap seekor tikus. Tikus ini dimasukkan ke dalam satu tong yang berisi air, tetapi tong ini ditutup, ya, ditutup, tidak ada lubang, dan ditemukan tidak sampai 2 hari tikus ini sudah tenggelam dan sudah mati. Percobaan yang kedua, dimasukkan tikus kepada tong yang sama, tetapi di atas tong ini dibuka lubang sehingga cahaya masuk ke dalam air yang ada tikusnya ini, dalam tong ini. Dan ditemukan hampir 4 hari tikus ini berenang-renang, dia baru mati. Artinya ketika sesuatu dilihat ada memberikan pengharapan untuk hidup, ya, itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Memang kita akan mungkin tenggelam dalam kehidupan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita karena memiliki pengharapan, sehingga pengharapan inilah akan membuat kita kuat berenang, terapung, tidak mau tenggelam, oleh karena satu harapan bahwa kita akan terlepas, bahwa kita akan terbebas dari setiap masalah hidup kita. Nah, firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 ini dikatakan pengharapan itu adalah seperti sau yang dilabuhkan sampai ke balik tabir. Maksudnya di balik tabir ini adalah berbicara tentang bilik yang suci dan maha suci. Bilik yang suci itu adalah tempat imam-imam, tetapi di balik tabir, di belakang tabir itu adalah tempat kediaman dari maha suci, di tempat Allah. Artinya pengharapan kita itu kita landaskan, kita seberangkan bukan kepada manusia, tetapi kita landaskan, kita gantungkan kepada di mana Allah berkuasa, di mana Allah hadir, karena dialah yang akan memberikan kita pengharapan. Saudaraku, kenapa kota Jakarta, ya, katakanlah kota Jakarta ini penuh dengan kemacetan, ya, katanya lah Jakarta ini sangat sulit hidup, tetapi orang selalu banyak yang pergi ke sana. Nah, tentu karena mereka berharap mereka akan punya harapan. Kalau satu waktu mereka punya kesempatan, mereka bisa memperbaiki kehidupan mereka di Jakarta. Yang katanya, walaupun Jakarta itu sesak, macet, tetapi selalu ada banyak orang pergi ke sana, pendeta. Ya. Oleh karena memiliki pengharapan, ya. Nah, Alkitab juga penuh dengan janji-janji pengharapan kepada saudara dan saya. Lebih dari 3.000 janji dalam Alkitab yang bukan saya menyampaikannya, saudara, tetapi itu adalah janji Tuhan yang Dia bagikan kepada bangsa Israel dan kepada kita pada malam hari ini. Janji itu akan menjadi kekuatan, menjadi sumber inspirasi agar kita tetap bersemangat, agar kita tetap setia, agar kita tetap bertahan di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, di dalam menghadapi setiap permasalahan yang kita hadapi setiap hari. Nah, saudaraku, ketika kita mungkin tamat dari sekolah, kita berharap akan bekerja, tetapi belum tentu kita dapat pekerjaan. Ya, tamat pun dari perkuliahan, kita cari bekerja, sulitnya setengah mati. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan. Kita akan membuka peluang ketika kita mau mengandalkan Tuhan. Di sanalah kita bisa berharap kepada Tuhan. Saudaraku, pengharapan itu yang berasal dari Tuhan sangat berbeda dari pengharapan yang diberikan oleh dunia. Pengharapan yang berasal dari Tuhan adalah pengharapan yang kelihatannya tidak memberikan seperti apa yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi mari kita baca beberapa janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, ya, bahwa Allah itu Allah yang layak untuk kita tuntut janjinya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-12, ya, kita melihat bagaimana apakah Tuhan itu bisa dipercaya atau tidak. Mazmur pasal ke-12 ayat 7 sampai 8. Boleh dibaca, pendeta? Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Kalau saya berjanji,
Kalau pendeta si Hotang berjanji, mungkin saudara masih meragukan. Tetapi kalau sudah Tuhan yang berjanji, itu dikatakan apa tadi pendeta? Murni. Artinya Tuhan itu bisa kita percaya. Ya. Kemudian ada beberapa ayat yang kita baca bagaimana kita bisa mempercayakan janji Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 ini diceritakan tentang bahwa bila mana kita menghormati orang tua kita, maka janji berkat yaitu panjang umur akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ini bukan hanya janji-janji palsu, tetapi ini janji sudah dibuktikan oleh umat-umat Tuhan. Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Iya. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Iya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, sangat enak sekali mendengarkan Yesus sendiri yang mengatakan ini kepada murid-muridnya dan kepada kita pada malam hari ini. Minta, ketuk, kemudian cari, maka kita akan mendapat. Sedangkan kita katanya manusia tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak diharapkan oleh anak kita. Apalagilah Allah kita, saudara-saudara. Apalagi Allah kita, Dia akan memberikan sesuatu yang menjadi doa-doa kita sesuai dengan kehendak. Yohanes pasal yang pertama ayat ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 1 Yohanes 1 ayat 9. Maaf pendeta. 1 Yohanes, ya saya bacakan saja. Jika kita setia mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni kita. Bila mana kita mungkin merasa bahwa dosa kita terlalu berat, terlalu besar, tetapi pengharapan Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau mengaku dosa kita, mau bertobat, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat ke-5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Terima kasih pendeta. Bila mana kita mau menang melawan pencobaan setan, maka Allah akan mencatat nama kita. Allah akan mengangkat kita dan mewariskan kita di dalam kerajaan sorga. Di dalam Keluaran pasal 14 dan 14 kita temukan banyak sekali janji Tuhan. Ini yang mau saya bagikan kepada saudara-saudara. Ya, 3.000 lebih janji Tuhan yang boleh saudara tuntut. Keluaran 14 dan 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan yang akan berperang untuk saya dan saudara. Jangan takut melawan pencobaan, melawan segala semudaya setan. Ketika kita menghadapi satu pencobaan, melawan sesuatu yang tidak mungkin kita hadapi, janji Tuhan, aku yang akan berperang untuk engkau, katanya. Di dalam Yosua pasal 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Semua janji Tuhan, semua apa yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak diberikan janji Tuhan kepada mereka. Saudaraku, bukankah ini merupakan satu pengharapan kepada kita, agar kita mempercayai setiap firman Tuhan, mempercayai janji Tuhan. Ini paling enak lagi saudara-saudara. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan begitu baik agar memberikan kekuatan dan pengharapan kita pada malam hari ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita seperti raja wali, saudara, dapat terbang tinggi. Ya, kita berlari tidak menjadi lelah. Inilah janji Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang lelah, yang sakit, yang tidak tahu lagi mau melakukan apa-apa, inilah janji Tuhan kepada saudara. Silakan dibaca lagi pendeta. Yesaya 41 ayat 10 tadi. Janganlah takut. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Sebab aku ini Allahku, Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan Aku akan meneguhkan engkau. dan menolong engkau dalam setiap permasalahan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ya, ini merupakan satu janji-janji yang boleh kita tuntut. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jangan kita khawatir tentang apapun juga. Tentang masa depan, tentang mengkuliahkan anak, tentang permasalahan keluarga, tentang membiayai kehidupan kita. Janganlah khawatir. Ya, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 19, ayat yang sangat familiar di dalam kehidupan kita. Silakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Aku akan memenuhi segala keperluanmu. Saudaraku, ini yang membuat saya begitu bersemangat di dalam menjalani hidup. Tentu juga yang membuat saudara semangat menjalani hidup. Kita memiliki pengharapan. Karena Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita, memenuhi segala keperluan kita. Ya, satu lagi pendeta, Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kita meminta segala sesuatu dalam nama Yesus Kristus, Yesus berkata, aku akan melakukannya. Amin. Saudaraku, pendengar setia kami dimanapun Anda berada, inilah ayat-ayat yang akan menjadi berjanji di dalam memberikan pengharapan kepada kita. Ya. Agar kita memiliki pengharapan yang teguh, yang setiap hari boleh kita tuntut akan janji Tuhan ini boleh menjadi bagian kita. Tetapi ada akibatnya bila mana tidak mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudaraku, tetapi sebaliknya kita tidak akan mendapat berkat. Bila mana kita mengandalkan dunia, mengandalkan manusia, mengandalkan sesuatu yang menurut kita di luar daripada Tuhan. Tetapi Yeremia 17 ayat 7, inilah yang menjadi harapan kita, saudara-saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Saudaraku, pendengar setia kami dimanapun Anda berada, bersyukurlah kita memiliki Tuhan yang memiliki satu banyak janji-janji yang boleh kita tuntut setiap hari. Apapun jenis permasalahan kita, apapun yang menjadi penghalang kita, apapun yang membuat kita sehingga merasa tidak layak di hadapan Tuhan, kita tuntut janji Tuhan. Bagi yang sakit, bagi yang banyak dosa, bagi yang memiliki masalah keuangan, masalah segala sesuatu yang membuat kita tidak pede berhadapan dengan Tuhan. Tuhan katakan, mari datanglah kepadaku semua yang berbeban lelah dan berbeban banyak. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih. Oleh karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak membiarkan kita tidak memiliki pengharapan di dunia ini. Dan pengharapan kita yang terbesar adalah janji Yesus bahwa Dia akan datang ke dunia ini dan Dia akan membawa kita
supaya tempat di mana aku berada, kata dia, kamu pun berada. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah namamu Tuhan. Pada malam hari ini bersama dengan pendengar setia kami yang selalu mengikuti acara ini, diingatkan kami Tuhan bahwa pengharapan kami hanya ada di dalam Kristus. Terkadang kami letih, terkadang kami sulit menghadapi kehidupan kami yang membuat kami lupa bahwa Tuhan memiliki janji-janji yang banyak di dalam firman Tuhan. Janji kelepasan, janji penyembuhan, janji pengampunan, bahkan janji berkat bagi setiap orang yang mencari Dia, bagi setiap orang yang mengandalkan Dia, bagi setiap orang yang mencari Dia, maka Tuhan akan memberikan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah firman ini Tuhan, berkati semua pendengar setia kami yang masalah ekonomi, yang terjerat masalah keluarga, masalah beban dosa. Biarlah tangan Tuhan menolong kami, angkat kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Berkati RRI yang sudah menyiarkan, berkati hamba-Mu beserta pendeta Sihotam. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Satu lagi.